Nah, balik lagi kita di Cakap Buntal. Cakap Buntal kali ini kita bakal bicara sama Kalapas Pontianak, Bapak Farhan Hidayat. Tapi kita tak akan bicara soal warga binaan atau napi, narapidana yang ada di dalam lapas. Kita akan bicara bagaimana proses beliau akhirnya bisa menjadi seorang Farhan Hidayat yang sekarang. Tapi nanti kita akan bahas juga nih soal bagaimana Lapas Pontianak dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan serta program apa aja yang akan dilakukan. Kita tak nunggu lama-lama lagi, kita sapa Pak Farhan. Pak Farhan, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Sehat. Di corona nih kira-kira apa yang menjadi persoalan kehidupan? Yang pasti tidak bisa ketemu anak istri nih Pak ya? Iya. Oh ya, saya lupa Pak, minal aidin wal faizin Pak, mohon maaf lahir batin dan juga untuk semua penonton Cakap Buntal di channel YouTube Rumah Jurnalis Pontianak. Kami seluruh tim Rumah Jurnalis Pontianak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kita sudah melewati lebaran di masa pandemi corona. Nah, Pak, kalau kita bicara seorang Farhan Hidayat sekitar 35 sampai 40 tahun yang lalu adalah pemuda dari Purwakarta, Jawa Barat. Iya. Kok bisa sampai ke Pontianak nih, gimana ceritanya Pak? Gimana ceritanya tuh Pak? Panjang itu. Panjang ya Pak ya? Tahu, ceritakan aja Pak. Ya. Yang jelas saya ini 8 bersaudara. 8 Bapak bersaudara. anak kan? Saya anak ke-6. Anak ke-6. 5 laki-laki, 3 perempuan. Kalau saudara perempuan itu semuanya pegawai negeri jadi guru. Guru SD 2, terus adik saya 1 itu guru TK. Mengabdi berarti Pak ya? Mengabdi, ya. Orang tua jangan-jangan PNS juga? Nah, orang tua dulu pegawai negeri di Pemda Kabupaten Purwakarta. Oke, Iya. berarti memang mengikuti jejak orang tua mengabdi kepada negara, menjadi abdi praja nih Pak ya? Iya. Nah, gimana tuh Pak? Dari Purwakarta bisa sampai ke Jakarta, kemudian masuk Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau AKIP yang kita tahu masuknya susah, macam masuk Akmil, Akpol gitu kan? Iya. Kok bisa seorang pemuda dari Purwakarta yang masih ceng-ceng bres nih, waktu itu nih, Iya. kok terpikir, gimana sejarahnya tuh Pak? Yang pasti saya tuh karena dulu orang tua sebagai pegawai negeri dan pensiunnya itu waktu itu hanya golongan 2. Nah, disitulah saya termotivasi. Pertama, bagaimana saya kuliah itu bisa langsung kerja. Jadi waktu itu saya daftar ada 2 di Akademi Pos dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Oke, Akademi Pos yang di Bandung Pak ya? Ya, yang di Bandung itu kan. Nah, pas pendaftaran di Akademi di AKIP itu sudah selesai, malah ikut latihan militer. Ya, ternyata ada panggilan untuk ikut tes di Osgiro. Oke, berarti memilih 2 keuntungan ini susah nih. Kayak milih, misalnya milih Luna Maya dengan Sophia Latjuba misalnya gitu ya. Dua-duanya oke nih. Iya. Kenapa akhirnya milih AKIP? Nah, karena kan kalau di Posgiro ini kan masih dalam tes tulis ya. Itu peluangnya kan masih belum tergambarkan. Ini kalau di AKIP sudah pasti gitu kan, udah lulus dan udah latihan militer, yang pasti saya udah masuk di AKIP gitu kan. Jadi sebenarnya dulu itu saya bercita-cita ya yang namanya dulu pegawai penjara ya, pegawai LP itu kelihatannya di mata masyarakat itu sebagai rendahan, tidak dilirik. Kebetulan saya juga rumah itu di belakang lembaga pemasyarakatan. Yang setiap hari kalau saya waktu itu masih muda, kalau olahraga itu pas lembaga pemasyarakatan itu kan di depannya ada alun-alun. Nah, di situ saya tiap sore sering main bola kan. Kadang-kadang kalau bola kotor itu lewat tembok itu sudah kita pentakan kan, kalau kotor ada bekas-bekas bola. Itu tidak terpikirkan. Nah,
nggak ada cita-cita untuk pegawai penjara itu kan. Tapi apa titik baliknya Pak akhirnya Bapak? Nah itu saya waktu itu, wah ini kalau saya jadi pegawai LP, saya pasti jadi pegawai LP kan. Nah waktu itu saya ingin jadi batu loncatan. Tadinya dulu kan ke pegawai pemasyarakatan itu dulu kan di bawah Kementerian Kehakiman ya. Nah di situ kan ada hakim gitu kan. Nah tadinya saya ingin cita-cita nanti setelah kuliah lulus hakim, kerja, kuliah, nanti jurusan hukum. Nah setelah itu mau daftar hakim, cita-citanya kan. Ternyata waktu saya pertama tugas di Makassar, di Takalar, itu yang menjadi saya tetap menjadi pegawai LP itu karena waktu mau kuliah di jurusan hukum itu harus dari awal lagi. Mulai lagi dari semester pertama, tidak ada penyusuan ijazah. Nah ini kalau begini caranya saya pasti terlambat kan. Akhirnya saya tekadkan udahlah, ini memang sudah rezeki saya kan, udah jalan hidup saya harus sebagai pegawai lapas gitu kan, pegawai pemasyarakatan. Nah setelah itulah saya tekad saya harus menjadi pegawai pemasyarakatan. Dan akhirnya saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial STKS Bandung, STKS di Makassar. Oh di Makassar. Ya. Nah dari sana saya dulu waktu itu rutan ya, di Takalar itu rutan. Saya di sana ada 8 tahun. 8 tahun setelah kuliah dapat penyelesaian ijazah pangkat 3A. Akhirnya saya dipromosikan pindah ke Pekalongan, jadi Kepala Kesatuan Pengamanan Hutan. Nah, sekarang Polsus Pak ya? Bukan KPLP Pak? KP Rutan, kalau di Rutan itu KP Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Hutan. Nah itu di Pekalongan saya 6 tahun. Ya, 6 tahun. Akhirnya saya ditarik ke Dirjen Pemasyarakatan di Direktorat, dan di sana saya dapat jabatan Kasih-Dirjen Pemasyarakatan. Dan di sana alhamdulillah kebetulan di Dirjen Pemasyarakatan itu Kementerian Kehakiman dulu ya, Hukum dan HAM, itu ada kerjasama pendidikan S2 dengan UI. Akhirnya saya ikut S2. Lolos alhamdulillah. Tapi sebelum itu Pak, yang menarik adalah menurut cerita orang tua lah. Iya. Dulu memang kalau mau jadi pegawai negeri itu nggak terlalu dilirik, gajinya kecil Pak. Iya betul. Satu, gajinya kecil. Iya. Yang kedua memang masuknya juga tidak sesulit sekarang, gitu. Katanya seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya sekolah-sekolah yang kedinasan memang sulit Pak, dari dulu sampai sekarang cukup sulit. Nah, Bapak waktu lulus SMA itu langsung nyoba berhasil atau berkali-kali nih nyobanya? Alhamdulillah sekali itu. Sekali ya? Sekali lulus. Memang garis tangga. Oke Pak, lanjut Pak. S2 tadi. Dari S2, saya 5 tahun di Dirjen Pemasyarakatan itu. Akhirnya saya ditugaskan jadi kepala rutan di Palangkaraya. Di Palangkaraya saya jadi kepala rutan itu sekitar 2,5 tahun. Dari sana saya dipindahkan lagi ke rutan Temanggung. Ya. Di Temanggung hanya 6 bulan. 6 bulan aja Pak? 6 bulan. Karena memang saya nggak tahu lah, dari kalau rutan Palangkaraya itu kan kelas 2A. Nah, Temanggung itu rutan kelas 2B. Itu waktu saya di Temanggung saya bertemu dengan Pak Sekjen waktu itu, Pak Hasanuddin. Beliau bertanya, tugas di mana? Saya di rutan kelas 2B. Kok ke 2B dari 2A? Nah, beliau kaget. Ada masalah enggak? Saya enggak tahu Pak, yang jelas saya dipercayakan ke rutan kelas 2B. Nah, beliaulah yang akhirnya mungkin merasa itu tidak seperti hukuman, tapi kan ya saya merasa tugas saya tidak ada masalah. Akhirnya hanya 6 bulan di sana. Nah, akhirnya dipromosikan jadi kepala lapas Majalengka 2B. Nah, dari Majalengka
Itu hampir 3 tahun. Ya. Nah, 3 tahun. Terus saya waktu itu Pak Dirjen Pak Sihabudin, beliau mempercayakan saya untuk jadi kepala rutan kelas 1 di Tangerang. Oke. Nah, kebetulan katanya di rutan Tangerang itu banyak masalah. Dan ini rutan yang sekarang jadi bagus itu, Pak? Iya. Oke, yang jadi percontohan itu ya? Iya. Oke. Nah, di situ saya mencoba untuk bagaimana pegawai itu tidak pungli, kan? Saya mencoba membangun koperasi. Koperasi itu yang melibatkan warga binaan. Yang melibatkan warga binaan, jadi koperasi membuka kantin, warung. Dan alhamdulillah waktu saya di sana program itu ya dari tadinya, jadi setiap bulan itu dulu keuntungan dari koperasi itu sedikit. Nah, saya coba akhirnya bisa awal saya rintis, setiap pegawai itu keuntungan dari koperasi itu tiap bulan 1.500.000 setiap bulan, di luar gaji loh itu. Di luar gaji. Nah, terus sampai itu tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun 2011 kalau nggak salah, 12 saya lupa itu. Ya. Sampai akhirnya itu malah ini terakhir jadi percontohan. Keuntungannya malah satu orang 2,5 juta. Luar biasa. Dari itu. Pak, saya dengar informasi nih, karena saya punya teman-teman, Pak. Iya. Anak buah bapak lah, ibaratnya begitu kan. Katanya Pak Farhan ini adalah problem solver, Pak. Selalu ditempatkan di tempat bermasalah, kemudian berhasil membersihkan tempat itu dari masalah. Ini bukan menjilat ini, Pak ya. Tapi beberapa teman-teman saya ngomong seperti itu. Iya, iya. Apa memang benar? Tadi Bapak cerita Takalar, Pekalongan, Temenggung, kemudian Tangerang, kemudian Pontianak gitu. Iya. Apa memang benar nih seorang Farhan Hidayat datang untuk menyelesaikan masalah? Saya tidak tahu ya, yang jelas saya mencoba pertama bagaimana pegawai itu dalam melaksanakan tugas itu tidak ada beban. Dia melaksanakan tugas dengan ikhlas, saya melaksanakan tugas untuk membina, mengamankan. Nah, untuk menjalankan itu kan perlu ada asupan ya, model kalau kita mau olahraga itu dikasih vitamin. Nah, diantaranya itu pegawai itu adalah kesejahteraan. Nah, makanya saya melihat seperti waktu saya di Tangerang, cobalah dengan kesejahteraan itu, selain gaji, ada tambahan penghasilannya itu dari keuntungan dari buka kantin itu. Nah, alhamdulillah itu menurut hemat saya sih berhasil. Mereka itu kalau tidak salah sekarang tunjangan dari kantin itu yang dulu dikenal tunjangan jambe ya, karena di kampung jambe. Nah, itu bisa ada yang beli kendaraan, ada yang bisa nyicil rumah. Alhamdulillah berhasil itu. Nah, saya coba lagi pindah ke Batam. Nah, di Batam juga saya coba, itu yang saya ingat di lapas itu ada beranggang. Jadi antara blok hunian dengan tembok keliling itu ada sekitar lebarnya itu sekitar 10 meter. Oke, luas juga itu ya? Tanah tandus yang tadinya hanya rumput liar. Nah, saya coba untuk dimanfaatkan. Tadinya orang tidak yakin tanah itu bisa menjadi subur. Ya, kebetulan juga ada narapidana yang pernah dia di luar jadi petani. Nah, coba saya ajak, ternyata alhamdulillah waktu dia jadi mentornya, ya, dia mengerjakan ya. Oke, berarti Bapak menempatkan posisi seseorang, atau kalau bahasa ininya pemirsa Cakap Buntal, bahasa kerennya nih memanusiakan manusia. Iya, iya. Menempatkan kreativitasnya pada posisi dan tempatnya. Iya. Itulah. Kenapa Bapak terpikir karena ada peluang nih, ya udah kasihin aja. Iya. Karena saya melihat yang namanya narapidana, terutama warga binaan ya, narapidana itu kan rata-rata usia kerja. Yang produktif ya. Produktif. Nah, kenapa kita nggak manfaatkan? Nah, disitulah saya terdorong. Ternyata ya alhamdulillah itu bisa. Waktu pertama saya tanam cabai.
itu bisa 1 ton. 1 panen. ton, Pak, Iya. ya? Dari 10 meter itu lebar? Enggak sih, kelilingnya ada sekitar 55, ada 150 meter persegi. Luar biasa, Iya. 1 ton. Iya. Dan itu setelah itu kita tanam terong, tanam sawi, sampai terakhir saya pindah itu tanam sawi. Ya. Selain itu juga banyak kegiatan di sana. Nah, disitulah teman-teman itu termotivasi. Ya. Yang tadinya kegiatan di pertanian, ada juga tadinya di Lapas Batam itu ada pabrik tempe, ada mebeler. Nah, akhirnya dikembangkan lagi. Itu sampai buat keset, terus ada dari kain-kain bekas itu buat lap kapal. Ya. Dan itu rutin. Akhirnya bisa menghasilkan untuk mereka. Selain untuk warga binaan juga buat untuk kesejahteraan pegawai. Dan juga ya kantinnya juga itu saya rintis juga. Itu waktu saya hanya mampu untuk pegawai 1 orang untuk 1 juta. Belum ini, karena memang beda ya, satu tempat lain itu pola pikirnya itu beda. Itu Tipikalnya baru beda, ya, tipikalnya beda. Akhirnya ya baru 1 bulan 1 juta 1 orang. Nah, ini kita akan menggali bagaimana seorang Farhan Hidayat menemukan pujaan hati. Ya. Ya. Ya, banyak orang tidak tahu. Orang tahunya Pak Farhan Hidayat itu Kalapas. Tapi kita tidak tahu bahwa beliau juga ada Bapak gelandang bertahan atau gelandang serang, Pak. Nah, Bapak kan suka main sepak bola. Kadang-kadang kalau striker, main bola itu saya suruh di sisanya. Oh, di sisanya. Ada orang yang pengen nyerang. Kebanyakan pengennya nyerang. Ini kadang saya jadi back atau di gelandang gitu. Gelandang bertahan atau back Iya. di belakang gitu. Iya. Nah, bagaimana mempertahankan pilihan? Oke, wanita ini menjadi pilihan saya. Iya. Itu gimana, Pak, cerita ketemunya nih? Nah, itu kebetulan istri saya tuh satu angkatan di aktif. Iya, Ya. oke. Berarti di lembaga pemasyarakatan juga? Sekarang di pengadilan pindah. Oke. Hakim, Pak? Enggak sih, Panitra? di staf aja Oh, dia. staf. Jadi waktu itu saya kuliah, ya ketemu lah dengan istri itu, dan saya berpikir ya pesan dari orang tua, Iya. kalau bisa punya istri itu jangan jauh-jauh kampungnya. Oke. Nah, supaya nanti kalau lebaran itu tidak berpisah. Kayaknya kebetulan istri itu saya orang Purwakarta, istri orang Kerawang. Jadi kalau lebaran itu kan dekat lah. Ya itulah pesan dari orang tua, kalau punya istri jangan jauh-jauh. Ya kebetulan satu angkatan tuh ada calon istri itu orang Kerawang. Akhirnya ya saya pilih itu. PDKT zaman dulu gimana sih? Penonton Cakap Buntal pasti pengen tahu ya. Zaman tahun-tahun 70, tahun 80 gitu, PDKT gimana? Surat-suratan atau gimana, Pak? Kerling-kerling mata atau Ya dulu kan kalau dulu saya aktif itu kan dulu itu Akademi Ilmu Pelaksanakan itu kampusnya ada di Perserikatan Negara, Negara 7. Nah, kalau yang putrinya itu diasramakan. Nah, kalau laki-laki masing-masing kos. Ya. Nah, biasa kalau itulah apa itu dekat kebetulan kan. Cari perhatian gimana, Pak? Wah, Ya. agak deket, tanya apa kabar gitu ya. Iya, karena ya itulah tadinya dari belajar bersama kan. Coba itu akhirnya waktu pelulusan itu kita coba untuk penempatan itu tidak jauh. Nah, kebetulan istri kan waktu itu menurut ranking ya. Jadi istri yang pertama milih. Istri waktu itu ditempatkan di Makassar. Kalau dulu ujung pandangnya di Lapas Makassar. Nah, saya yang dekat itu di Takalar. Itu sekitar antara Takalar dengan Makassar itu hanya 40 kilo. Nah, itulah. Jadi waktu pertama tugas itu tahun 1987. Saya 1808 baru menikah. Ya. Saya umur 2 tahun. Ya. Bapak udah dinas lah. Pak, ini menarik nih kalau kita cerita soal bagaimana lapas kekinian. Ya. Kita cerita
proses seorang Farhan Hidayat bisa sampai di titik ini, melewati menjadi problem solver, datang ke tempat bermasalah dan menawarkan solusi gitu. Yeah. Kemudian sampai di Lapas Pontianak yang kita tahu semua lah ya, di kalangan jurnalis, masyarakat juga tahu dulunya Lapas Pontianak itu terkenal bermasalah. Jadi secara jujur kita katakan bahwa Lapas Pontianak dulunya itu terkenal bermasalah, tapi biasanya yang menjadi ke Lapas Pontianak pindahnya itu menjadi orang gitu Pak. Entah jadi apa, direktur atau apa gitu di kementerian, biasanya seperti itu. Katanya sih begitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana mensinkronkan nih Pak, pola kerja, intuisi seorang Farhan Hidayat dalam memimpin. Apa sih Pak asal muasal seorang Farhan Hidayat muda sampai berada di titik ini? Falsafah apa yang Bapak pegang? Kalau untuk warga binaan ya, saya punya pemikiran prinsip itu apa ya namanya, yang jelas kalau narapidana tahanan warga binaan itu adalah manusia. Nah, saya mencoba mereka itu terhadap kita itu adalah teman dekat. Saya yakin kalau mereka menganggap kita ini pegawai sebagai teman dekat, mereka untuk berkhianat itu kecil kemungkinan. Saya yakin, karena biasanya yang namanya manusia kalau sudah dekat untuk berkhianat kecil. Itu satu. Kedua, memang yang narapidana itu manusia, memang harus dimanusiakan, baik itu narapidana maupun pegawai. Itu walaupun di aturan harus begini-begini, ya jangan sampai pandai-pandai memainkannya. Memainkannya itu kan, umpama katakanlah di penjagaan, penjagaan itu kan kalau aturan main, kalau di umpamanya yang jaga itu di pos itu harus 1 jam sekali mereka harus pindah. Umpamanya di pos 1, nanti 1 jam kemudian harus pindah ke pos 2, dari pos 2 harus pindah ke pos 3. Itu kan akhirnya mereka tidak bisa istirahat. Tapi karena kondisi sekarang itu, yang jelas saya minta silahkan Anda bekerja dengan tenang.